Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 10 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat kami yang penuh kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sebagaimana Bapa dan Anak begitu mengasihi kami, kami pun mengasihi sesama dan rela bekerja demi keselamatan mereka. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2024 berjudul Juru Selamat yang Penuh Kasih. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 13 firman Tuhan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kristus tidak menyerah sedikit pun kepada musuh yang menyiksanya, bahkan dalam penderitaannya yang paling pahit sekalipun. Pasukan malaikat jahat mengelilingi Anak Allah, tetapi para malaikat kudus diperintahkan untuk tidak memecah barisan mereka dan terlibat dalam konflik dengan musuh yang mengejek dan mencaci maki. Para malaikat sorgawi tidak diizinkan untuk melayani roh Anak Allah yang menderita. Pada saat kegelapan yang mengerikan ini, wajah Bapanya tersembunyi. Pasukan malaikat jahat menyelubunginya, dosa-dosa dunia menimpanya, sehingga kata-kata itu terucap dari bibirnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Kematian para martir tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Anak Allah. Kita harus memiliki pandangan yang lebih luas dan lebih dalam tentang kehidupan, penderitaan, dan kematian Anak Allah yang terkasih. Ketika penebusan dosa dipandang dengan benar, keselamatan jiwa akan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dibandingkan dengan usaha untuk memperoleh hidup kekal, setiap hal lainnya menjadi tidak berarti. Namun, betapa nasihat Juru Selamat yang penuh kasih ini telah diremehkan. Hati telah dikhususkan untuk dunia, dan kepentingan yang egois telah menutup pintu terhadap Anak Allah. Kemunafikan dan kesombongan yang hampa, keegoisan dan keuntungan, iri hati, kedengkian, dan nafsu telah begitu memenuhi hati banyak orang, sehingga Kristus tidak memiliki tempat. Kekayaannya kekal, namun demi kita ia menjadi miskin, agar kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya. Ia dibalut dengan terang dan kemuliaan, dan dikelilingi oleh bala tentara malaikat sorgawi yang menunggu untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Namun dia mengenakan alamiah kita dan datang untuk tinggal di antara manusia yang berdosa. Inilah kasih yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa apapun. Kasih itu melampaui pengetahuan. Agunglah rahasia ibadah kita. Jiwa kita hendaknya disegarkan, ditinggikan, dan diliputi oleh tema kasih Bapa dan Anak bagi umat manusia. Para pengikut Kristus di sini hendaknya belajar untuk merenungkan kasih yang misterius itu dalam taraf tertentu sebagai persiapan untuk bergabung dengan semua orang tebusan dalam memberikan bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13.
dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 2, halaman 214-215. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kesedihan memenuhi sorga saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan tidak ada jalan keluar bagi manusia. Oleh karena itu, Roh Nubuat berkata dalam The Story of Redemption, halaman 42, paragraf 2. Kemudian, ia memberitahukan kepada para malaikat bahwa jalan keluar telah dibuat bagi manusia yang terhilang. Ia, yaitu Yesus, memberitahu mereka bahwa ia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menanggung hukuman mati atas dirinya sendiri, sehingga melalui dia manusia dapat memperoleh pengampunan, bahwa melalui jasa darahnya dan penurutan kepada hukum Allah, mereka dapat memperoleh kasih karunia Allah dan dibawa ke taman yang indah dan memakan buah dari pohon kehidupan. Kenapa Yesus memohon kepada Bapanya agar dia menjadi korban pengganti? Testimonies for the Church, volume 2, halaman 200, paragraf 2 berkata, kematian Kristus menyatakan keadilan hukum Bapanya dalam menghukum pelanggar hukum karena ia sendiri setuju untuk menanggung hukuman hukum untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dari kutukannya. Kematian anak Allah yang terkasih di kayu salib menunjukkan kekekalan hukum Allah. Yesus mati karena Allah tidak dapat mengubah hukumnya, sebab hukum Allah itu sama kudusnya dan kekalnya dengan Allah itu sendiri. Alkitab berkata, Roma 8 ayat 32 yang berbunyi, ia, yaitu Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Namun, saudaraku dalam Tuhan, apakah Bapa mudah menyerahkan anaknya? Oh tidak. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 48, paragraf 1 berkata, kata malaikat itu, pikirmu bahwa Bapa menyerahkan anaknya yang terkasih tanpa pergumulan? Tidak, tidak. Itu bahkan merupakan pergumulan bagi Allah semesta langit. Apakah membiarkan orang yang bersalah binasa atau memberikan anaknya yang terkasih untuk mati bagi mereka? Kutipan ini adalah kutipan yang penting dipahami oleh umat Allah. Pertama, Allah semesta langit tersebut adalah Allah Bapa. Kemudian kedua, Allah Bapa bergumul dalam melaksanakan rencana keselamatan. Apakah membiarkan manusia berdosa binasa atau menyerahkan anaknya menjadi korban pendamaian? Itu sebabnya untuk menggambarkan pergumulan Bapa kepada kita manusia, Allah Bapa menyuruh Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang kekasih, yaitu Ishak. Abraham benar-benar bergumul. Pergumulan Abraham adalah gambaran pergumulan Allah Bapa dalam menyerahkan anaknya yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakkan. Namun oleh karena Bapa dan anaknya begitu mengasihi kita, manusia, Bapa akhirnya rela menyerahkan anaknya, dan anak Allah rela serahkan nyawanya demi pendamaian kita. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Allah adalah kasih, maka Yesus yang adalah anak Allah adalah kasih juga. Sebab alamiah Bapa dan Anak adalah sama, yaitu kasih. Karenanya Yohanes menuliskan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus atau mengaruniakan anaknya di tengah-tengah kita. Inilah dasarnya Yesus adalah juru selamat yang penuh kasih. Bukan hanya Yesus memohon agar menjadi korban pendamaian bagi kita,
tetapi terlebih Yesus adalah anak dari Allah yang adalah kasih. Karenanya Yesus juga adalah kasih. Itu sebabnya rencana keselamatan hanya dibuat oleh dua oknum, yaitu Allah Bapa dan Anaknya, sebab keduanya adalah kasih. Dan akhirnya, Anak Allah disalibkan gantikan kita. Apa yang terjadi di sorga? Testimonies for the Church nomor 17 halaman 14 paragraf 1 menjelaskan. Malaikat bersuka cita ketika kata-kata itu diucapkan, sudah selesai. Rencana besar penebusan yang bergantung pada kematian Kristus sejauh ini telah dilaksanakan. Dan ada sukacita di sorga bahwa anak-anak Adam dapat, melalui kehidupan yang taat, akhirnya ditinggikan ke tahta Allah. Oh, kasih yang tak terkira, sungguh kasih yang luar biasa, yang membawa anak Allah ke dunia untuk dijadikan dosa bagi kita, agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah dan diangkat ke kehidupan bersamanya di tempat kediamannya dalam kemuliaan. Oh, apakah manusia sehingga harga seperti itu harus dibayar untuk penebusannya? Kenapa para malaikat bersuka cita padahal Yesus mati di kayu salib? Sebab Yesus menyatakan kepada mereka bahwa nyawanya sebagai tebusan agar manusia yang jatuh dapat pengampunan. Dan saat Yesus mati, genaplah yang Yesus nyatakan. Inilah dasarnya para malaikat bersuka cita. Jadi, kematian Yesus meski menjadi pergumulan Bapa dan Anaknya, sebenarnya adalah kemenangan. Setan musnah dan kita dilepaskan dari belenggu dan merdeka. Itu semua karena kasih Allah dan Anaknya bagi kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Acts of the Apostles halaman 560 paragraf 2. Mereka yang ingin memperoleh berkat pengudusan harus terlebih dahulu mempelajari makna pengorbanan diri. Salib Kristus adalah pilar utama yang di atasnya tergantung kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 2 Korintus 4 ayat 17 dan Matius 16 ayat 24. Keharuman kasih kita kepada sesama manusialah yang menyatakan kasih kita kepada Allah. Kesabaran dalam pelayananlah yang menyatakan ketenangan bagi jiwa. Melalui kerja keras yang rendah hati, tekun dan setia, kesejahteraan Israel ditingkatkan. Allah menegakkan dan menguatkan orang yang bersedia mengikuti jalan Kristus. Kasih Allah Bapa dan Anaknya dapat kita nyatakan hanya oleh menyatakan kasih kita kepada sesama, yaitu dengan menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Sebab demikianlah Yesus, Dia sangkal diri, tinggalkan sorga, turun menjadi manusia, mengambil rupa hamba, bahkan mati di kayu salib demi kita. Inilah kasih, rela sangkal diri demi sesama. Kasih yang sama dapat jadi bagian kita, asal teladan Kristus jadi bagian kita, oleh menerima Roh-Nya dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan kami semua, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, datang ke dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa hamba, dan mati di kayu salib demi pendamaian kami, agar kami yang jatuh dalam dosa ini dapat dipersatukan kembali dengan Engkau, ya Bapa. Dan kami pun dapat menyatakan kasih yang serupa kepada sesama. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dalam Kristus kami dapat berbuat dan berbuah, dan salah satunya adalah kasih. Sebab Yesus adalah kasih, maka kasih-Nya dapat hidup dalam kami.
dan kami pun dapat menjangkau sesama demi keselamatan mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.